Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'allum wa tadhakkur wa tadhkir wa taqarrur bil difa' wal ifada wal istifada wal hadda masuki bil kitab wa sunnah ibnu wa wajibna wa marudwatihi wa qurbi wa tawakkul subhanahu wa ta'ala wa nawaina bi hadal majlisi ma nawahu salluna dan gunahu wa ma naluhu awdana nahu minal khairat majalisihim wa fi a'mali wa a'marihim wa khalawatihim wa jalawatihim wa musyahadatihim wa munajatihim wa ziyaratihim wa ma'alihim minal sholihat wa nulabata akdabina wa akbabina wa aksa'id muslimina fi dhalik wa nawaina fi kulli darrati mikdarratihi wa fi darrati zaman wal makani kulla dhalika bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi thumma ila jami'i masyayikhina wa walidina wa asatidina wa ikhwanina wa akhwatina khususan lahu al-hadal kitabi wa usuli wa furu'i thumma ila jami'il ahbab wal akhwat muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syuhadallahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masjid alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa 'alas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wonten kersanipun para alim para ulama dumateng sedaya para rawuh khususipun jamaah majelis taklim Darul Istiqomah paraan kauman paraan kauman. Monggo wonten ing dalu menika kita sareng-sareng belajar ugi ngaos merasaken ingkang sampun lampah inggih menika tafsir surat Al-Baqarah ayat 27 dugi 3 kali. Enten sing kedah ngagem bahasa Indonesia. Campur-campur ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi darain amin. Alladzina yaquduna 'ahdallahi alladzina hiya wa akeh sifate illal fasiqin yang kuduna kang ngudari sapa alladzina 'ahdallahi ing janjine Allah ma hiya perkara ahida kang janji sapa Allah ing ma ilaihi maring alladzina fil kutubi ing dalam pira-pira kitab minal imani saking iman di Muhammadin lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di mitaqi ing dalam sause oleh dikuatake ahdallah wa yaqtuna lan mutus sapa alladzina ma ing perkara amarokan merintah sapa Allah bi kelawan ma ayu sholah ya toh ditepungake apa ma ulaika humul khosirun ulaika utawi mengkono alladzina hum hiya ulaik iku al khosiruna pira-pira wong kang padha. Ayat yang ke-27 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwasanya Allah itu tidak malu dan tidak segan menciptakan sesuatu atau menciptakan suatu perumpamaan sekecil nyamuk wama fauqaha dan yang di atasnya. Ayat ini turun berkaitan dengan tujuan orang-orang kafir ahlu Makkah yang mengatakan bahwa Allah itu azim, Allah itu maha agung, sehingga remeh sekali ketika Allah menciptakan makhluk sekecil nyamuk. Paham ya? Itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dibantah dengan ayat 26 ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Bahwasanya Allah tidak malu dan tidak segan menciptakan perumpamaan atau contoh sekecil nyamuk. Fama fauqaha lalu di atasnya. Lah di atasnya ini bisa dipahami dengan dua makna. Yang pertama, suatu ciptaan yang secara volume, secara ukuran lebih besar dari nyamuk, atau bahkan sekecil darah, bahkan lebih kecil dari darah. Dan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari seekor nyamuk ini, perumpamaan nyamuk ini, Allah itu memberi petunjuk kepada orang mukmin dan menyesatkan orang-orang kafir. Orang kafir yang semakin tidak percaya, mengingkari bahwa ba'udah itu diciptakan oleh Allah, mereka semakin kafir. Kebalikannya, ketika orang mukmin yakin bahwa sekecil apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, justru semakin menambah keimanannya. Redaksi terakhir dari ayat nomor 26, wa ma yudillu bihi illa fasiqin. Dengan perumpamaan ini Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Fasik itu sering dipahami oleh mayoritas ulama, dan ini kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Fasik itu maknanya khuruj an ta'ah, keluar dari ketaatan. Nah, dalam hal ini ada dua macam. Khuruj an ta'ah, keluar dari ketaatan. Dunal kufri, asalkan bukan kekufuran, itu kategorinya mukmin. Masih mukmin, hanya saja fasik. Jadi mukmin yang fasik itu seorang mukmin yang melakukan dosa besar selain kufur, atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu fasik. Fasik yang banyak
dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Dalam hal ini fasik ini kebalikan dari adil. Adil yang menjadi salah satu syarat menjadi saksi itu kan ada adil. Kebalikan dari adil adalah fasik, hingga orang yang fasik itu tidak sah menjadi saksi apapun, baik dalam persidangan maupun dalam perkawinan. Jadi harus ada saksi harus punya sifat adil. Kebalikannya fasik. Tapi fasik pada ayat ini itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dengan melakukan kekufuran. Jadi al-fasikin al-kafirin, orang-orang yang fasik sekaligus kafir. Jadi secara bahasa kalau fasik itu maknanya tidak jauh dari makna bahasa, dari makna lughawi. Khuruj anit ta'ah itu secara istilah. Kalau secara bahasa yang namanya fasik itu ya keluar. Fasik itu keluar dari jalan yang biasanya dilalui. Kalau ada pintu misalnya, orang itu lewat pintu biasanya di pojok atau di tengah. Ini loh, gawangan pintu itu nek enten wong liwat itu liwat pinggir atau tengah? Tengah gitu, tengah. Karena jalan yang sudah disiapkan ya di tengah itu. Kalau fasik itu melipir, berjalan melalui jalan yang tidak biasa. Mula tikus cilik, tikus niku nek cara Arab ada jenis tikus namanya fuwaisikoh. Dikatakan fuwaisikoh karena tikus itu biasa melewati, bahkan tidak melewati jalan, melakukan di lemari, empetan, ngisor kasur. Makanya dikatakan fuwaisikoh. Kembali dengan ayat illal fasikin, Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik sekaligus kafir. Jadi bukan fasik yang mukmin ya, fasik tetapi kafir. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang yang mengingkari, berkhianat atau keluar dari janji Allah. Apa itu janji Allah? Ma'ahidah ilaihim fil kutub minal iman bi Muhammad. Ini satu tafsir mengatakan yang dimaksud janji Allah itu adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan ahdallah itu janji Allah yang diambil dari roh-rohnya manusia sebelum manusia dilahirkan. Ini gotik ayat yasalunaka anir roh. Makanya bayi itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci, karena roh sebelum bayi itu lahir, roh kita semua bahkan ila yaumil qiyamah, sejak visul bi Adam itu sudah dimintai kesaksiannya alastu bi rabbikum qalu bala. Roh Bani Adam ila yaumil qiyamah sudah dimintai kesaksiannya bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Makanya bayi ketika lahir yuladu alal fitrah, karena fitrahnya roh itu ya beriman. Ketika orang-orang kafir tidak beriman, berarti yang kuduna Allah, mengingkari janjinya Allah. Wayaqta'u nama amarallahu wayaqta'u nama amarallahu bihi ayyu sholat, dan mereka memutus apa yang telah diperintahkan setelah itu. Perintahnya berupa ayyu sholat minal iman bin nabi. Satu tafsir mengatakan iman. Ada lagi yang mengatakan ayu sholat itu maksudnya menyambung silaturahmi. Ini perbedaan tafsir. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun, dan mereka suka merusak bumi dengan cara melakukan maksiat. Orang-orang kafir itu melakukan maksiat, dan mereka adalah sebenar-benarnya orang yang rugi di akhirat.
bukan di dunia. Yo kadang dunia ini rugi, akhirat yo rugi. Lah disinilah tempat sifat Rahmannya Allah. Di setiap kesempatan kita selalu membaca Bismillah. Di sana ada dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lebih umum, kasih sayang Allah kepada siapapun di dunia. Itu Rahman. Sifat kasih sayang Allah kepada siapapun di dunia tanpa pandang bulu, baik orang itu mukmin maupun kafir. Maka jangan heran mungkin banyak di antara kita yang iri atau bagaimana ketika kita melihat orang-orang yang tidak beriman justru kehidupannya di dunia malah sering mendapatkan nikmat. Karena ya Allah itu adil. Siapapun yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah kebaikan pula, meskipun orang itu tidak beriman. Hanya saja balasan Allah bagi orang yang tidak beriman itu diberikan di dunia. Yang kedua, Ar-Rahim itu sifat rahmatnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa hali kepriye takfuruna kufur sapa sira kabeh ahla Makkah. Iki mukhatabe ahlu Makkah. Hali kepriye takfuruna kufur sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wa kuntum hale ana sapa sira kabeh iku amwatan padha mati. Fa ahya nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi kalian semua niki mukhatabe ahlu Makkah, bukan orang-orang yang beriman. Summa yumitu nuli mateni sapa Allah kum ing sira kabeh. Summa yuhyi nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Summa ilaihi nuli maring Allah turja'una dibalekake sapa sira kabeh. Bagaimana mungkin kalian semua wahai orang kafir ahla Makkah kufur kepada Allah padahal kalian itu dahulunya adalah mati. Dahulu sebelum dilahirkan keadaan manusia itu adalah mati. Berupa nutfah fil aslab, nutofan fil aslab, baru setetes air dan sebutir telur di dalam sulep niku ruas tulang punggung paling bawah, namanya sulep. Jadi nek cara mbiyen itu kan insya Allah wong mbiyen itu dari ngerti nek senengane air mani itu ada apa kae ono barang sing urip. Itu mungkin pula yang menjadi alasan jadi Quran itu kan turun berkait sesuai dengan zaman dan makannya. Paham deh? Allah mencontohkan barang yang remeh yang diciptakan oleh Allah itu nyamuk. Karena mungkin pada saat itu yang tampak oleh mata dan itu makhluk hidup yang kecil adalah nyamuk, belum sampai ke kuman. Maka di ayat itu dilanjutkan fama fauqoha. Tadi sudah saya sampaikan fauqoha itu bisa berarti di atas nyamuk atau di bawah nyamuk. Darroh atom gitu, cara terjemahan saat ini itu atom, satu unsur atau partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Cuman kombin rakerti atom yo, kalau barang sing paling cilik itu disebut darroh. Nah, nek cara maknane kitab itu darroh sok dimaknani wiji sawi. Soalnya wiji paling cilik kuwi wiji sawi. Nek sakniki mergo wis ana atom yo berarti paling cilik kuwi atom. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian itu kufur kepada Allah. Ini namanya kalau dalam balaghah itu istifham ingkar. Jadi redaksinya itu pertanyaan tetapi yang dimaksud adalah mengingkar. Kok bisa kalian itu kufur padahal sudah jelas
Banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang kalau dipahami, kalau difikirkan itu menjadi bukti keyakinan bagi kita bahwa Allah itu adalah pencipta. Kok bisa kalian itu kafir? Wa kuntum amwatan, padahal dahulu kalian itu mati dalam berupa nutfah fil aslab itu. Fa'ahyakum, kemudian kami hidupkan. Setelah itu bayi dilahirkan, hidup dalam kandungan. Summa nufikha fihi arduh. Umur berapa itu? 40 kali 3 120 hari ditiupkan ruh. Fa'ahyakum summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian semua jika sudah mencapai ajal. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kalian kembali bil bakti, dengan cara kebangkitan setelah hari kiamat. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Jadi orang-orang kafir itu sebenarnya sudah paham kalau Allah itu Tuhan. Mereka mengakui Allah itu Tuhan. Di ayat lain disebutkan seperti itu. Hanya saja mereka tidak mau beriman karena istilahnya itu, di saat itu mereka mencari sarana untuk menyembah Allah, yaitu dengan menciptakan atau membuat patung-patung berhala yang menurut keyakinan mereka itu menjadi wasilah untuk bertakarub kepada Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwa utawi Allah iku alladzi pengiran khalaqa kang dadekake sapa alladzi lakum kanggo sira kabeh ma ing perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi jami'an hale kabeh. Sumastawa nuli nyempurnaake sapa Allah. Sumastawa nuli nejo sapa Allah. Ai kosoda. Nuli nejo sapa Allah ila sama maring langit, fasawa nuli nyempurnaake sapa Allah hunna ing as-samawat. Umpami jenengan nyimak niku teng mriku enten semacam anomali lafaz. Apa maksudnya? Cara nyimak beto kitab niki mengke jenengan sakit mandihi ilas sama ifasawahunna. Lalu Allah menuju niki bimakna kosoda, istawa itu bimakna kosoda ilas sama, menuju langit. Fasawa niki jangan diartikan secara jisim bimakna kosoda. Fasawahunna, kemudian Allah menyempurnakan hunna niku ing as-samawat jama'i sama. Padahal lafal ing mriku napa? Mufrad. Cara bahasane iki kudune fasawahu. Fasawanu nyempurnaake sapa Allah hunna ing as-samawat sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit. Bahwa utawi Allah bikuli syai'in lawan saben-saben suwiji iku alimun dan kang ngerti. Wa iqala lan ing dalem nalikane ngendika sapa buka pangeran sira lil malaikat maring malaikat, inni sak temene ingsun iku jahilun dan kang dadekake utawa iku jahilun dadekake sapa ingsun fil ardi ing dalam bumi khalifatan ing khalifah. Lapasan iki ayat sa-ayat iki. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untukmu. Lakum ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi ini untukmu. Jami'an, dikuatake meneh jami'an, semuanya
yang ada di bumi wa ma fiha, dan yang termasuk yang ada di dalam bumi, lakum, diciptakan hanya untuk kalian para manusia. Summa stawa ila sama fasawahuna, kemudian Allah amada atau kosoda bermaksud menuju langit, fasawahuna kemudian menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 lapis langit. Kira-kira langit kali bumi itu dhisik pundi, Pak? Gawe langit kali bumi itu dhisik pundi? Langit sih apa bumi sih? Langit. Nek miturut Imam Ibnu Katsir ing Al-Bidayah wa Nihayah niku, ini pendapat beliau bahwa bumi itu diciptakan lebih dahulu sebelum langit. Berdasarkan ayat ini, ayat Al-Baqarah 29. Namun akhir-akhir ini pendapat beliau banyak yang menentang, karena jenengane tafsir itu kan berkembang. Karena apa? Tidak mungkin bumi itu ada sebelum ada langit, terus manggone nanti orang langit. Nah, oleh karena itu ulama-ulama mutakhirin itu menafsirkan ayat ini, alladzina huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, menyebutkan lafaz al-ardu sebelum sama. Itu yang orang-orang ulama dahulu termasuk Ibnu Katsir itu berpendapat bumi dulu diciptakan baru langit. Itu ternyata berbeda dengan mufassir sing mutakhirin. Karena yang dimaksud dengan ayat ini, yang diciptakan dulu itu bukan bumi atau bukan langitnya, tetapi materi pembentuk langit dan bumi. Istilahnya unsur. Kalau dulu disebut dukhon, masih berupa asap. Kalau di ayat lain disebutkan, kalau tidak salah Al-Anbiya, alam taro, awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu? Niki sing napa ngomongake wong kafir, dudu wong iman. Wong iman kudu ngerti. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa langit dan bumi itu kanata rotqan, dahulu adalah satu. Rotqan itu gandeng, satu titik, tidak bisa dipisah. Masih satu materi yang mungkin belum bisa kita bayangkan bentuknya seperti apa. Paham betul? Bisa dibayangkan betul? Niki kali cerita kekinian, cerita kekinian. Kita ini hidup di suatu tempat yang ada waktunya. Kita hidup di tempat yang mana di tempat itu ada waktu berjalan. Paham betul? Kita bisa menempati suatu ruang karena ada volume, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Namanya istilah itu nomor dimensi. Dimensi itu arah gerak. Kita bisa melihat ke depan, bisa lihat ke bawah, bisa ke belakang, bisa ke atas. 3 dimensi. Nah, satu titik ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur, nggak ada atas, nggak ada bawah. Makanya dulu bumi dan langit itu rotqan. Dahulunya adalah satu, raket. Baru setelah itu fafataqnahuma. Setelah Allah memerintahkan kun, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya, langit dan bumi. Kalau di abad 20, sekarang 21
abad 20 riyen itu pernah ada teori namanya teori dentuman besar atau teori Big Bang. Nah itu hampir sinkron, meh podo. Big Bang itu ledakan satu apa istilahnya? Satu titik kemudian meledak, terpisah antara ruang dan waktu. Lah inti ledakan itu menurut orang-orang sekarang, ilmuwan sekarang, inti ledakan itu yang disebut dengan black hole itu, lubang hitam. Jari ning ngono aku ya ora ngerti. Jari ning berita-berita. Itu juga. Tsummastawa ila sama'i fasawwahunna. Kemudian Allah menyengaja atau berkehendak menuju langit, baru menciptakan dan menyempurnakan dari materi dan elemen-elemen yang sudah ada itu, bahan-bahan yang disono diciptakan dengan sempurna 7 macam lapis. Allah mengatakan fasawwahunna, menciptakan dengan sempurna atau menyempurnakan. Dikatakan sempurna karena isi langit itu bermacam-macam. Kita mungkin yakin secara pengetahuan, ilmu pengetahuan atau sains, di luar sana ada berbagai macam galaksi yang satu sama lain itu saling bergerak menjauh, bahkan sesekali berpapasan, tapi tidak pernah sekalipun bertabrakan. Wis saking detaile sing ngatur peredaran atau perjalanan semua benda-benda yang ada di langit. Nek wong gawe menungso kuwi gampang. Ngoten niku wong sing langit rumike kaya ngono ya ora ana sing tabrakan. Begitu detailnya, begitu serasinya sehingga tidak terjadi tabrakan antar galaksi. Jadi ini ngono kuwi. Kula nggih mung critani. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Wa idh qala rabbuka aywatur ya Muhammad, Muhammad nutur sapa sira. Idh qala rabbuka ing dalem nalikane ngendika sapa rabbuka pangeran sira lil malaikat maring malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sak temene ingsun iku ja'ilun dadekake sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah. Qalu ngendika sapa malaikat, ataj'alu apa to dadekake sapa panjenengan biha ing dalem al-ard man ing yufsidu kang ngrusak sapa man biha ing dalem al-ard. Wayasdikulan ngilekake mengalirkan sapa man adima ing pira-pira getih. Wa nahnu hale utawi kita malaikat iku nusabbihu nyucikake sapa kita bihamdika kelawan muji panjenengan. Wa nuqaddisu lan nyucikake sapa kita laka dhateng panjenengan. Qala ngendika sapa Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni sak temene ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun ma ing perkara la ta'lamun kang ora ngerti sapa sira kabeh ing ma. Ayat berikutnya yang ke-31 membahas tentang pertama kali ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menciptakan di bumi khalifah. Khalifah itu pengganti. Khalifah itu pengganti yang senantiasa akan selalu diganti. Generasi pertama habis, dilanjutkan dengan generasi kedua. Nah, khalifah pertama, khalifatullah fil ard, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, tentang makna khalifah ini paling tidak ada 2 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud khalifah adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha. Allah menciptakan Adam ini untuk melanjutkan
atau untuk melaksanakan tugas hukum-hukum Allah di dunia, mengatur urusan dunia. Makanya Adam itu disebut khalifah, yaitu mengganti pelaksanaan tugas mengatur dunia. Versi yang kedua, tafsir yang kedua, ini termasuk tafsir yang bukan istilahnya apa, cerita atau sejarah yang diceritakan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah. Nabi Adam itu disebut khalifah karena sebelum Adam sudah ada yang menguasai bumi. Setelah penguasa bumi ini dimusnahkan atau diusir, ada generasi selanjutnya. Nah, khalifah sebelum Adam itu siapa? Kalau di Al-Bidayah wa Nihayah itu dijelaskan, itu ada sejenis makhluk namanya Nati Mireng. Apa? Manusia purba. Ini kula numpung nyeritakake sing enten ing kitab nggih. Jadi sebelum Adam, jadi Adam itu manusia pertama yang menghuni bumi. Tapi di bumi ini sebelum adanya Adam, Allah sudah mengutus makhluk, dua jenis makhluk namanya Al-Jin dan Al-Bin. Kayak mireng sani gitu. Jin dudu wong Cina, jin jenenge mek padha nggih. Al-Jin kali Al-Bin. Jin kali bin. Lah, dua makhluk ini ketika diamanai oleh Allah menjadi khalifah di bumi, itu ternyata malah merusak bumi. Wayasfikud dima, dan suka mengalirkan darah. Paten-patenan itu sejenis jin, tetapi jin yang mungkin akalnya masih lemah. Cara jin itu rupanya pinter, jin sing pekok, jin pekok cara Gus Kawasan ya tolol. Jadi sejenis jin, tetapi yang berdaya nalar rendah, IQ ini di bawah 50. Itu namanya Al-Jin kali Al-Bin. Tulisannya mek padha kali jin. Nek Al-Jin nganggo jim, nek niku nganggo bak kali ha. Nah, ternyata setelah diturunkan ke bumi malah merusak bumi. Allah mengutus pasukan malaikat. Rasa dibayangake kaya apa? Mengutus pasukan malaikat yang dipimpin oleh iblis. Sadurunge Adam ya, yang dipimpin oleh iblis. Iblis itu julukan ya. Jadi saat itu, saat memimpin pasukan malaikat itu belum punya nama iblis, tapi namanya Azazil. Nanti mireng. Nama asli iblis itu Azazil. Azazil ini yang memimpin para malaikat turun ke bumi untuk memusnahkan Al-Jin dan Al-Bin. Ada yang mati, yang selamat lari dan terusir naik ke gunung-gunung dan lari ke pulau-pulau terpencil. Toroduhun, istilah yang Arab itu toroduhunna ilal jazair wal sibal. Jadi yang selamat lari ke gunung-gunung dan lari ke pulau-pulau terpencil. Mungkin hingga hari ini masih ada, mungkin aku ya ora ngerti barang ora ketok to niku. Nah, setelah itu ini malah cerita iblis ini. Azazil selama sekian ribu tahun ya. Arak muni beliau ke ora pas dia beribadah kepada Allah, kadang nang bumi, kadang nang langit, kadang nang swarga. Kadang nang swarga. Itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Nanti nembe mireng apa nanti mireng cerita niki. Nembe mireng nggih. Nembe mireng monggo nggih nembe maos. Nah, ketika Allah menciptakan Adam yang di ayat ini disebut khalifah, malaikat kan pinter. Gusti, jadi niki setengah protes malaikat itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha
wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan atau menjadikan makhluk yang suka merusak bumi dan suka berperang mengalirkan darah sebagaimana makhluk-makhluk sebelumnya? Jadi malaikat bisa bercerita seperti ini, bisa protes seperti ini karena di bumi sebelum ada Adam sudah pernah ada yang menghuni tetapi suka merusak dan suka berperang. Kalau malaikat protes, mending aku wae. Ini salah satu saran seperti itu, tapi tidak disebutkan. Jadi kalau nggak bingung nih, mufasir kok iso cerita apa sing dibatin malaikat? Entah itu dari riwayat atau dari ilham, saya kurang tahu. Insya Allah dari ilham atau mungkin dari riwayat. Paham maksudnya kalau? Jadi malaikat itu batin, mending aku wae daripada ndadekake makhluk liya sing senengane ngrusak bumi. Paham ya? Jadi karena malaikat itu ben dipilih ngopeni bumi. Tapi oleh Allah dijawab, "Qala ini aklamu ma la ta'lamu." Wis ora usah protes, aku lebih tahu. Aku tahu apa yang tidak kalian tahu dan nanti akan dibuktikan di ayat setelahnya. Jadi maksudnya nopo? Maksudnya aku pengiran itu lebih tahu tentang kemaslahatan. Kenapa Adam yang dipilih menjadi khalifah di bumi? Karena ternyata apa? Dari keturunan Adam ini, anna dzurriyyatahu fihim al-muti wal asi. Ono sing maksiat, sing kafir, yo ono sing taat. Lah di antara orang-orang yang taat ini adalah para nabi, para rasul, para wali. Bahkan di antara mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah disebutkan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqul aflak. Allah berfirman kepada Nabi, wahai Muhammad, seandainya tidak ada kamu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Mula enten hikmah Nabi Adam mlebu saka swarga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pinten ayat ini? Kanten kali iki jam pinten Pak biasane? Jam. Mulai 8:30 ya, kayak setengah jam. Setengah jam wis ora apa-apa kali saut-sautan motor liwat. Jadi rada ditutup nek iki. Oh, nggih. Biasane nek tinggal kula niku ora tutup ae do merokok. Ini asinan biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa 'allama lan mulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam. Kula juga ingat. Kenging napa disebut Adam? Enten sing nate ngira. Kenapa Nabi Adam itu dinamakan Adam? Nah, ini ada dua versi jawaban, ya. Ada dua versi jawaban. Yang pertama, Adam dikatakan Adam li'annahu Adamul laun, karena Nabi Adam itu warna kulitnya sawo matang. Sawo matang itu yo ora putih, ora ireng. Nek sing rada putih jenengane kuning langsat. Nek rada putih ning rada ireng jenengane kuning bangsat. Dikatakan Adam karena dari maknanya Adam itu artinya sawo matang. Adamul laun itu versi salah satu tafsir. Yang kedua dikatakan Adam karena Adam itu diciptakan min adimil ardi. Adim itu kulit bumi alias permukaan bumi. Jadi ceritanya nih proses penciptaan Adam itu diambil unsur pembentuknya itu diambilkan tanah dari segala penjuru dunia. Jadi innallaha qabdotan. Allah itu mengambil beberapa genggam tanah dari seluruh penjuru bumi, kemudian dicampur dengan air,
lalu dibentuk, baru ditiupkan roh. Makanya ada yang mengatakan bahwa Adam dan keturunannya karena diciptakan dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmaninya terdiri dari tanah dan air, sehingga yang paling berhak mengelola tanah air adalah manusia, Adam dan keturunannya. Yang kedua, Adam diciptakan dari unsur rohani, sehingga Adam dan keturunannya itu layak mendapatkan kemuliaan. Paham? Jadi dua unsur, jasmani kali rohani. Jasmani sekolah lemah karo banyu, sehingga Adam itu menjadi makhluk yang layak mengelola dan seisinya. Wa allamalan ulang sapa Allah Adam ing Nabi Adam al asma'a ing pira-pira jeneng. Kullaha hiya sekabehane jeneng. Summa arada nuli nuduhake sapa Allah hum ing al musammayat. Hum itu sesuatu dan orang-orang yang diberi nama. Mungkin tak jelaskan. Kemudian summa arada nuli nuduhake sapa Allah hum ing al musammayat. Alal malaikat ing atase malaikat faqala nuli ngendika sapa Allah ambiuni nyeritakno sapa sira kabeh di ingsun di asma'iha ulai lawan pira-pira jenengane mengkono-mengkono al musammayat ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina padha bener. Nah, setelah Adam diciptakan, tadi di awal saya sampaikan Allah mengatakan inni a'lamu mala ta'lamun sebagai jawaban dari pertanyaan malaikat atau keraguan malaikat. Wis malaikat menengo, aku luwih ngerti. Setelah Adam diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam semua nama yang ada ila yaumil qiyamah. Jenengan apa? Nek ting napa niki? Ting Jalalain disebutkan bahkan sampai sing jenengane wadah yang terbuat dari kayu nek saiki piring. Sing gedhi, sing cilik nganti jenengane angin sing metu saka silit. Jenengane niku al-faswah atau al-fusa. Angin sing metu saka silit jenengane apa kuwi untut. Niku nggih diajarke. Nek ora muni jenengane fusa atau faswah, nek muni seru jenengane durot. Kuwi dipulangke kabeh. Carane pulang piye? Nggih mboten diajari saka siji mboten. Di tafsir-tafsir dijelaskan Allah itu mengajarkan Adam nama semua yang ada ila yaumil qiyamah, bahkan nama jenengane wong keturunane, tekan jenengane barang-barang kali kewan-kewan niku cukup alqa fi qalbihi. Cukup meletakkan nama-nama itu di dalam hati Nabi Adam. Jadi ampun dibayangke sinau dhewe alif batak niku mboten. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha, dengan cara Allah itu meletakkan dalam hati Adam ilmaha, semua pengetahuan tentang al-musammayat. Al-musammayat itu baik yang hidup, yang mati, baik yang berakal maupun tidak, yang punya nama, semua diajarkan kepada Nabi Adam. Adam ngerti kabeh. Nah, terus dipamerke nang ngarepe malaikat. Summa aradahum alal malaikat. Semua benda dan semua makhluk, semua barang yang punya nama itu diatur kenapa nggih? Ditunjukkan kepada para malaikat. Iki lho malaikat barang-barang ambiuni bi asma'i haula. Jajal critakno, sebutke saka siji iki jenengane apa? Malaikat kurang ngerti. Akhirnya piye? Qalu subhanaka la ilma lana
illa ma'alam tanah. Malaikat hanya tahu apa yang diajarkan oleh Allah. Tadi qalu ngendika sapa malaikat subhanaka kelawan maha suci panjenengan. La ilma ora ana ilmu, ora ana pengetahuan iku mau. Iku lana kedue kita. Illama kejaba hiya barang alam takang mulangake sapa panjenengan na ing kita ing Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Barang sing semono kae-kae kuwi malaikat ora ngerti jenengane, soalnya ora diajarke kali pangeran. Innaka sak temene panjenengan anta hiya panjenengan iku al alimu dan kang ngerti, al hakimu tur dan kang wicaksana. Qala ya adam ambihum wallahu a'lam bishawab. Makaten ingkang saged kawula aturaken kirang lakunipun nyuwun pangapunten. Sampun Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas wa taqdi lana biha jamil hadas wa tuqaddimuna biha min kulli sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha syurga yasmin jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hidayati wa man shalla alaihi adada ma fi ilmihi. Allahumma harusna bi aidika allati la tanam wa qufna fi kanafika allati la yurad warhamna bi qudratika alayya anta thiqatuna wa raja'una fa kam ni'matin an'amta biha alaina qallala biha syukruna wa kam baliyatin ibtalaitana biha qallala biha sabruna fa ya man qalla inda ni'mati syukruna falam yahrumna wa ya man qalla inda bala sabruna falam yahdunna wa ya mar'ana al-khataya falam nabghna wa ya dzal ma'ruf alladhi la yanqadi abadan wa ya dzal na'mati allati la tuhsa 'adadan nas'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta wa tarakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa bika nadra'u fi huril a'da'i wal jabbarin. Allahumma a'inna ala dinina fid dunyana wa ala akhiratina fit taqwa wa fatna fi ma ghibna anhu wa la takilna ila anfusina fi ma hadarna ya man la taquduhu wa la tahmilu usul maghfirah hablana ma la yadurru wa lana ma la yahusuk ya ilahana nas'aluka khulqan khasyian wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka syukra al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamul afiyah wa nas'aluka al-ghina an-nas wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Makaten kiraman pun nyuwun pangapunten kada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.